Baik, sebelumnya eh, perkenalkan kami dari kelompok 5 Rabel F akan menguji mengenai penelitian korelasi di mana uji normalitas, autokorelasi, heterogenisitas, kolomeritas, dan regresi akan kami uji di sini. Saya Nurli Dayati dengan NIM akhir 71. Saya Sally Dewi Sutasari dengan NIM akhir 270. Saya Nanda Okta Safira dengan NIM akhir 269. Dan untuk teman saya si Vera yang berhalangan hadir pada Zoom meeting ini. Nah, di sini kami mempunyai data yaitu variabel X1, X2, dan Y di mana data ini menjelaskan mengenai eh, kompetensi bahasa Jawa. Nah, untuk nilai-nilainya kami telah memiliki nilai. Ini data view nan. Nanda, pindah ke data view. Nah, data yang telah kami sebelumnya siapkan pada Excel akan kami paste di sini. Nah, untuk eh, menguji normalitas, kita dapat melakukan dengan cara kita mengblok semua nilai, lalu ke bagian analisis, kita pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Nah, di sini kita mempunyai ada depends dan independence. Untuk depends-nya kita masukkan variabel Y. Untuk independence-nya kita masukkan variabel X1 dan X2. Lalu kita ke statistik. Kita checklist yang collinearity diagnostic. Lalu juga Durbin-Watson. Continue. Lalu untuk selanjutnya kita ke save. Checklist yang understandaris, yang residual, Mbak. Residual. Sebentar. Lalu continue. Untuk yang plot. Untuk yang variabel Y, kita isi dengan sresit. Sresit. Yang urutan paling bawah sresit. Bukan atasnya, atasnya. Atasnya. Nah, lalu untuk yang variabel X, kita pakainya yang spread. Yang paling atas. Lalu checklist histogram dan normal probability. Continue. Oke. Nah, untuk
Ini kan kita sudah mendapatkan beberapa nilai, bisa di-scroll sampai bawah, Mbak Nanda. Baik, untuk data yang dapat dikatakan normal, Mbak Nanda bisa ke bawah. Lagi, pokoknya sampai yang diagram. Nah, untuk itu nanti diagram batang. Nah, untuk dikatakan normal itu jika untuk histogram ini itu menunjukkan adanya peningkatan yang dapat ditampilkan dengan kurva yang naik itu dikatakan bahwa data ini normal atau untuk penggunaan plot yang bawah, Mbak Nanda. Nah, untuk penggunaan plot ini data dikatakan normal jika titik-titik ini itu mengikuti garis yang ada pada tabel. Nah, data yang tidak normal itu bila titik-titik ini menyebar dan tidak mengikuti garis. Nah, lalu untuk uji multikolomeralitas, kita menggunakan eh, F, VIV, VIV, di mana ke atas dulu Mbak Nanda pelan-pelan. Atas lagi. Hop. Nah, untuk uji multikolomeralitas kita menggunakan tabel coefficients, di mana kita menggunakan nilai collinearity, collinearity tolerance dan statistik VIV, di mana jika VIV di bawah 10 dan toleransi value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearialitas. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini dari data didapatkan bahwa untuk X1 FIV didapatkan 3,607, itu kurang dari nilai 10, dan juga untuk tolerance value-nya yaitu 0,277, yaitu kita bisa katakan ini di atas 0,1. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini itu tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk data uji heteroskedastisitas dapat kita lihat pada diagram scar plot, ke bawah, bawah lagi. Nah, untuk data ini itu jika titik menyebar tidak terjadi heterokedastisitas. Karena ini titiknya tidak membentuk suatu suatu apa namanya? Suatu garis karena titik menyebar di atas dan ke bawah. Jadi dikatakan bahwa data ini itu tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk uji autokorelasi bisa ke atas, Mbak Nanda. Bentar-bentar. Yang turbin Watson. Hop. Nah, untuk autokorelasi ini syaratnya jika tidak terjadi autokorelasi harus
nilai DU kurang dari nilai Dolby Watson kurang dari 4 sampai 4 dikurang DU. Nah, karena kita memiliki data sebanyak berjumlah 50 data, untuk variabelnya kita berjumlah 2, kita bisa lihat pada tabel Darwin-Watson dan didapatkan bahwa nilai DL itu sebesar 1,4625 dengan nilai Darwin-Watson 1,918 dan nilai DU itu 4 dikurangi DU, bentar. Kurangi 1,6283 Untuk data ini, untuk uji autokorelasi itu nilai Darwin-Watson berada di antara 1,4625 dan 2,3717. Dapat disimpulkan bahwa eh, data ini lolos uji autokorelasi. Lalu untuk uji regresi ini tuh untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel. Dapat dilihat dari tabel koefisien, Mbak Nanda. Nah, dari tabel koefisien ini itu didapatkan nilai Y konstantanya yaitu 36,468, lalu B1X1 sama dengan 4,22, 0,422, dan B1X2 sama dengan 0,123. Nah, untuk konstanta sebesar 36,468 ini jika terjadi perubahan variabel independen X tambah X1 tambah X2 sama dengan 0, maka variabel depends sebesar 36,468. Nah, untuk variabel X1-nya yaitu penguasaan bahasa didapatkan nilai koefisien sebesar 0,422 yaitu bernilai positif. Nah, se- sehingga jika penguasaan bahasa ini mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan peningkatan penguasaan bahasa ini akan meningkat sebesar 0,422. Begitu juga untuk peningkatan nilai sikap, yaitu jika eh, mengalami kenaikan satu nilai, maka akan meningkat sebesar 0,123. Untuk sekian, terima kasih.